Al-Waqiah 5 ayat aja boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, biar sholat khusyuk gimana? Usahakan kita tahu artinya. Ya, arti bacaan sholat tuh kan cuman sedikit aja. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Ya, usahakan tahu artinya dan usahakan setiap mau sholat itu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Oke, ya yang terbaca harus dijawab. Itu undang-undangnya di sini. Siap Mbak Ucu, kalau enggak aku kena PL sama teman-teman semua. Sedekah subuh dikasih istri sendiri boleh Pak. Bahkan sedekah terbaik seorang suami memberikan kepada istrinya. Bolehkah infak atas nama orang tua yang sudah meninggal? Sangat boleh ya, nggak ada masalah. Atau atas nama kita boleh, ya Allah saya infak. Dengan infak ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Ustazah, kalau sholat fajar di rumah, terus ke masjid tahiyatul masjid boleh nggak masalah. Ya, qobliyahnya di rumah, nyampe di masjid tahiyatul masjid, baru sholat subuh karena masjidnya dekat misalnya. Sholat tahajud sah nggak? Kalau nggak tidur dulu sah, tapi kurang afdol saja. Jadi bagusnya tahajud itu tidur dulu. Walaupun jam 9, jam 10 boleh. Oke. Mitra bentar Pak, biar bisa sabar kayak Ustazah. Emang gimana? Kenapa kan maksudnya? Sabar gimana? Ustazah, oke, uang tabungan 30 juta belum wajib zakat. Ya, dia harus wajib zakat setara dengan 85 gram emas ya. Ustazah, kalau istri tiap bulan dinafkahi, oke, dinafkahi dari gaji suami, bagaimana zakatnya? Suaminya yang zakat, bukan istrinya. Siapa yang berpenghasilan, dia yang wajib zakat, ya. Oke, Ustazah, kalau sholat duha itu jam berapa? Sholat duha itu lebih baik jam 9 pagi, saat matahari sudah panas banget, ya. Oke, sholat duha itu baiknya berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 12 rakaat ya. Kalau mau 12 rakaat, 2 ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Mau transfer sabarnya Zah boleh pakai Bluetooth aja biar gampang ya, atau pakai AirDrop ya. Ustazah, apa beda sedekah dengan infak? Sedekah itu kita kasihnya ke orang. Infak itu kita kasih ke benda mati yang dipakai banyak orang. Infak ngasih uang infak untuk beli AC masjid. Kasih uang infak untuk beli sejadah masjid, benda mati. Infak untuk kursi masjid. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sebentar ya, bentar ya. Ustazah, sebentar. Bagaimana cara biar segera diberi kesembuhan? Kalau sakitnya parah, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, kul nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah di surga kita akan bertemu dengan suami? Di surga whatever you want, apapun yang kita mau, insya Allah Allah akan kasih. Ustazah, aku sholat di musola, bukan di masjid. Niatnya tahiyatul masjid, boleh nggak? Selagi musolanya udah diwakafkan untuk masyarakat, boleh. Yang tidak boleh itu adalah musola yang belum diwakafkan. Seperti musola kantor, itu milik pribadi, milik gedung. Musola sekolah yang tidak diwakafkan kepada masyarakat nggak boleh. Tapi kalau musola yang udah diwakafkan, udah bisa dipakai banyak orang, itu boleh tahiyatul masjid di sana. Ustazah, oke, niat saat takbiratul ikhram boleh, sebelum juga boleh Mbak Li. Sholat hajat itu jam berapa? Bisa siang, bisa malam ya. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Itu aja prinsipnya. Jangan habis asar dan habis subuh. Itu aja prinsipnya ya. Siap Mbak Eli. Jika diniatkan sedekah atas nama almarhum suami, apakah sebut namanya? Boleh iya, boleh tidak kok. Ya sebut nama bagus ya. Ya Allah, saya sedekah atas nama Fulan bin Fulan karena Allah. Sedekah subuh boleh nggak dipakai untuk modal jualan? Hah? Sedekah subuh boleh nggak dipakai untuk modal jualan?
Itu bukan sedekah namanya, itu namanya tabungan. Sedekah itu harus untuk orang lain, dia nggak bisa untuk pribadi. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita, sedekah subuh untuk modal jualan, sedekah subuh untuk belikan kita handphone, itu namanya tabungan ya. Kalau sedekah harus untuk orang ya. Mbak Healing nanti ya jam 9 ya, Mbak Healing ya madunya. Ustazah, sebentar ya. Oke, saya kehilangan anak setahun yang lalu. Saya sudah ikhlas, ridho, tapi masih sering menangis. Enggak apa-apa. Nangis itu wajar. Ganti aja sedihnya dengan doa. Saat ingat, ganti dengan baca Al-Quran. Saat ingat, ganti dengan Yasin. Saat ingat, ganti dengan Al-Fatihah. Seperti itu ya. Ustazah, kalau ketiduran belum isya, sadar sebelum subuh, boleh nggak sholat isya lanjut tahajud? Boleh. Isya masih bisa sebelum azan subuh, tapi jangan sering-sering ya, nanti jadi lalai. Dan kalau bisa jangan tidur habis isya, sebelum isya. Ada 3 waktu yang kita dimakruhkan untuk tidur. Yang pertama habis subuh. Ada dalil an-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan berkah usia kita. Kemudian yang kedua adalah jangan tidur habis asar. Kemudian yang ketiga adalah jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Jadi bagusnya jangan tidur. Tapi kalau ketiduran gak apa-apa. Batas sedekah subuh adalah dari habis subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, kalau dapat uang warisan harus dizakatkan nggak? Tergantung. Kalau dia jadi tabungan dan numpuk setahun zakat. Kalau dia jadi emas numpuk setahun zakat. Tapi kalau dia dapat warisan langsung dibeliin mobil, langsung daftarin haji, itu nggak wajib zakat. Ya, tapi kalau dia ada penumpukan wajib zakat. Ya, sedekah subuh boleh nggak untuk keperluan anak pesantren? Bebas. Sedekah itu yang penting untuk orang lain. Ya. Ustazah, tahajud jam 4 masih bisa nggak? Intinya sebelum azan subuh. Ya, misalnya azan subuh jam 4 lewat 20, lalu teman-teman sholat tahajudnya jam 4 lewat 10, masih bisa ya. Ustazah ngirim doa untuk yang meninggal, tetapi beliau waktu hidupnya tidak pernah sholat. Doa aja dulu. Wala taqnatu mir rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Doa aja, nggak usah dipikir dikabulkan atau tidak. Yakin Allah akan mengabulkan dosa-dosa kita. Kita nggak tahu kebaikan dia yang mana yang akan menghapuskan dosanya. Dan kita juga nggak tahu doa siapa yang akan meringankan beban siksanya. Doa aja ya. Ustazah, kalau kita sholat tahajud gak zikiran gak apa-apa ya. Cuma sayang aja sih. Karena setelah tahajud itu zikir dan doa sangat diutamakan. Kalau bisa zikir dulu baru doa. Puji Allah dulu baru minta. Oke, kayak gitu ya. Puji dulu baru minta. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Zikir dulu, baru kita berdoa. Oke. Zakat emas 100 gram berapa? 100 gram berarti 2,5 gram. Kan 2,5% ya. Ustazah, amalan bisa melunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doanya ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Ya, Ustazah, sebentar ya. Bisakah diamalkan yang mana? Lagi haid apa yang diamalkan? Coba ya. Aku punya tanah. Mana tadi ya? Aku punya tanah. Allahu'alam bishawab. Terbang dia. Ustazah, saya sholat tahajud jam 5.30. Sholat tahajud 5.30 emang bisa? Di mana belum azan jam 5.30? Luar negeri kah?
Oke, Ustazah doa supaya anak soleh. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu doa anak soleh ya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, habli. Robbi, Tuhanku, habli, karuniakan kepadaku minas salihin ya, anak-anak yang soleh ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya teman-teman. Ustazah kita cuma satu. Iya, kalau di sini ada 2000 juga seimbang ya. Masya Allah. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Ya, doanya Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Saya sholat taubat bagusnya dilakukan kapan? Sholat taubat itu bisa kok siang dan malam ya. Setelah duha boleh, sebelum duha juga boleh. Asal jangan habis asar dan habis subuh. Jangan habis asar dan habis subuh. Tengah malam boleh, saat tahajud juga boleh. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak sediakan beg kuning ke Malaysia? Nak beli madu. Oh ya astagfirullah, lama banget sangat nunggu. Please Ustazah, iya. Kalau untuk madu, orang Malaysia belum bisa. Karena TikTok membatasi hanya di Indonesia. Ya, saya kira pertanyaan. Mungkin kalau ada saudaranya di Indonesia, boleh masuk ke live, beli madunya, nanti beliau kirim ke Malaysia ya. Coba dulu atau coba DM saja, nanti barangkali kalau penting banget dibantu sama sellernya, DM aja ya. Maafin ya teman-teman yang di luar negeri, memang sangat kasihan betul ya, bahkan mereka dari Singapura, Malaysia, Brunei pengen ya, cuma masalah TikTok tidak bisa ke luar negeri ya. Oke, Ustazah, dosa nggak saya memilih tinggal berjauhan dari suami karena suami terlalu saling menyakiti? Kalau suaminya ridho nggak masalah, tapi kalau suaminya nggak ridho nggak bisa, dosa dong, nusyus nanti ya. Oke, Ustazah, sholat zuhur ketinggalan sampai asar ya, dosanya besar. Kalau mau diqodho besoknya, tapi tetap berdosa ya. Ustazah, kalau bayar zakat saya kasihkan ke saudara karena yatim. Karena yatim tidak boleh, karena miskin dia boleh. Ya, karena saudaranya miskin itu boleh ya. Ustazah, gimana cara sholat sunat taubat? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh, bedanya cuma niat aja. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita ya. Bisa kapanpun selain habis subuh dan habis asar. Perhiasan kita sebentar cuma 1 kali keluarin zakat. Misalnya kalau 5 tahun bertambah terus, apa keluarin lagi? Ya, pokoknya selagi dia udah terkumpul nih 85 gram zakat tahun ini. Udah yang itu udah zakat. Tengok lagi yang kedua, kalau terkumpul lagi 85 gram, numpuk lagi 1 tahun, keluarkan lagi zakat. Ya, terus selesai lah. Cari lagi uang 85 gram lagi gitu. Kalau dia perhiasan, tapi kalau logam mulia terus setiap tahun ya. Ustazah, sebentar ya. Saya dapat uang PHK dizakatin, lalu saya balikin emas 100 gram zakat. Iya, silahkan. Kalau 100 gram udah numpuk 1 tahun, keluarkan zakat 2,5% ya. Ustazah, bolehkah ingin lunas hutang dibaca saat haid? Dah apa-apa. Doa, zikir, kemudian sekedar muhasabah diri, solawat. Boleh kok lagi haid, gak masalah ya. Ustazah, belum sholat sunnah ba'diyah isya, terus ketiduran, apa boleh dikerjakannya bareng tahajud? Tidak bisa, kecuali isyanya juga bareng dengan ba'diyahnya. Jadi antara qobliyah, ba'diyah dengan sholat fardu tidak boleh dijauhkan banget jaraknya. Ya, jaraknya harus dekat. Boleh sih habis sholat isya, terus ada orang belanja karena kita buka kedai layani pembeli dulu, kita sholat ba'diyah boleh. Tapi jangan terlalu lama sampai berjam-jam. Misalnya nih, kita sholat isya, anak nangis, kita urusin anak dulu, baru kita ba'diyah boleh. Kita lagi sholat isya, lalu ada yang belanja, kita hadapi dulu orang belanja, baru kita ba'diyah isya boleh.
Kita lagi sholat isya, lalu suami minta buatin kopi. Kita buatin kopi dulu baru kita ba'diyah. Boleh kalau cuman sejenak saja. Tapi kalau sampai berjam-jam, nah itu nggak bisa ya. Karena dia mesti digandeng. Namanya aja qobliyah dan ba'diyah. Batas sholat witir jam berapa? Sholat witir itu dan sholat tahajud itu batasnya azan subuh. Selagi belum azan masih bisa tahajud dan witir. Misalnya nih, azan subuh 4.30. Teman-teman masih bisa tahajud jam 4 lewat 10. Jadilah ya kan? Nah masih bisa ya. Oke. Ustazah, oke. Cara menghilangkan najis dari air liur anjing itu gimana? 1 kali tanah. Gosok, dibasuh dengan 6 kali air, dibasuh bilas, nggak boleh pakai sabun ya. Oke, Ustazah, sujud lutut dulu atau tangan dulu? Sujud itu lutut dulu baru tangan ya. Siap Malaysia. Berapa gram perhiasan yang wajib zakat? 85 gram emas ya. Ustazah, sholat isya bisa langsung sholat taubat nggak ya Zah? Bisa ya. Ustazah, sholat pakai mukena atas bawah nggak apa-apa. Pakai gamis pun boleh. Yang penting menutup aurat. Witir habis isya boleh nggak? Boleh. Habis isya, ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Kecuali kalau teman-teman sholat isya, terus nggak witir. Tengah malam mau tahajud boleh, witir boleh ya. Teman-teman, apakah aku jawabannya kecepatan atau pas ya? Cepat atau pas? Ini biar banyak yang terjawab, aku speednya kenceng ini. Semoga pas ya teman-teman ya, pas ya, siap ya. Yang baru pertama kali mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau rasanya kecepatan, itu belum terbiasa aja. Nanti lama-lama terbiasa dengan ritmenya aku gitu ya. Aku dakwah di masjid pun cuma setengah jam doang, 20 menit karena ngomongnya cepet. Yang penting ada yang kita bawa pulang, ya kan? Semoga pas ya. Ya itu kalau belum pas enggak apa-apa karena belum terbiasa. Karena kalau aku lebih lambat sedikit nanti banyak yang nggak kejawab. Oke, aman ya. Kecepatan. Oke, siap. Oke, ya. Ustazah mau umrohkan orang tua tapi kita belum umroh. Jangan ya. Ingat, dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Tapi dalam hal akhirat harusnya kita duluan. Misal ya, aku mau baca Quran. Lalu ada orang lain yang juga mau baca Quran. Aku dulu. Nah, karena ini soal akhirat nih, iya kan? Contoh misalnya aku lagi di bis. Lah duduk aku nih di bis. Lalu ada ibu-ibu hamil yang pengen duduk. Dia duluan. Dalam hal dunia nggak apa-apa orang lain duluan. Tapi dalam hal akhirat kita duluan. Mau umrohkan orang, umroh dulu kita. Mau hajikan orang, haji dulu kita. Mau kita macam kurbankan orang, kurban dulu kita. Karena di akhirat kita akan berebut pahala ya. Ustazah, kalau cium inhaler batal nggak wudunya? Enggak. Kecuali cium inhalernya sambil kentut, baru batal wudunya. Ustazah, oke. Sebentar, kalau kita niat puasa sunat, boleh minum terakhir berapa menit sebelum subuh. Yang penting sebelum azan subuh masih bisa minum ya. Ustazah, oke, kotoran cicak kalau seandainya airnya banyak tidak masalah ya. Gigi palsu kalau meninggal tidak perlu dicabut karena secara hukum gigi palsu nggak masalah. Kecuali dia bisa buka pasang ya dicabut lah. Tapi kalau tanam jangan dicabut, nanti menyakiti mayat ya. Ustazah, kalau mau tahajud apa harus tidur dulu? Afdolnya tidur dulu walaupun sekejap mata ya. Ustazah, sholat taubat bolehkah habis maghrib dan setelah isya? Bebas. Sholat taubat itu siang malam boleh. Jam 3 siang pun boleh. Yang penting jangan yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, kalau emas dua-duanya seandainya sudah emas 22 tidak. Ya, emas 24 karat wajib zakat.
Ustazah, habis Isya nggak sholat, ba'diyah Isya, sholat witir nggak apa-apa kah? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman sayang kalau kita nggak ba'diyah, karena ba'diyah Isya itu hukumnya sunnah muakkad. Ustazah, kalau sholat kaget nggak batal, kecuali ngomong, aduh, batal ya. Atau nggak segitu doang nggak masalah, tapi kalau mati kau, batal ya. Kalau dia ngomong batal ya. Ustazah, oke. Sebentar. Kalau zaman dahulu kita lupa, udah ganti belum puasa Ramadan, gimana tuh Zah? Kalau ingat segera ganti. Ingat berapa jumlahnya segera ganti ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Bulan Safar tidak ada puasa khusus ya. Ustazah, bolehkah sholat hajat habis ba'diyah Isya? Boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah habis subuh dan habis asar ya. Teman-teman perhatikan. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama, belajar, ngobrol di akun ini. Siap Mbak Siva. Jadi gini. Dari tadi banyak yang nanya nih, sholat taubat itu kapan Zah? Sholat hajat itu kapan Zah? Sholatnya kapan Zah? Nah ini biar teman-teman gak bingung. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Apa dia? Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Kapanpun bisa. Siang malam bisa. Saya ulang, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kecuali habis asar dan habis subuh. Oke? Nah, jadi kapan Zah sholat taubat? Kapan pun bisa. Kapan Zah sholat hajat? Kapan pun bisa. Habis Isya boleh Zah? Boleh. Habis maghrib boleh Zah? Boleh. Tengah malam boleh Zah? Boleh selagi masih di dunia yang nyata. Nggak ada masalah. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh ya. Oke ya, aman ya. Ustazah, oke. Sholat maghrib jamaah tertinggal 2 rakaat. Oke, sebentar ya. Mana dia? Rakaat berikutnya tahiyat awal atau enggak? Baik. Sholat maghrib beliau terlambat 2 rakaat. Oke, berarti beliau pas orang rakaat ketiga, dia rakaat pertama. Nanti rakaat kedua tetap tahiyat awal dong. Rakaat ketiga tahiyat akhir, berarti 3 kali duduk. 2 kali tahiyat awal, 1 kalinya bersama imam. Imamnya tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Terus imamnya salam kanan, salam kiri. Rakaat kedua kita tahiyat awal, rakaat ketiga kita tahiyat akhir. Berarti ada 2 tahiyat awal, ada 1 tahiyat akhir. Ya kan? Paham ya? Jadi kalau terlambat sholat maghrib biasanya duduknya 3 kali. Oke. Ustazah, apa arti Allahumma yassir? Ya Allah mudahkan ya. Ustazah, apa lebih afdol witir itu 3 rakaat sekaligus atau 2 dan 1? Dua-duanya afdol kok, bebas, aman aja ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat isanya qobliyah ada nggak? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada sholat sunnah, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa saja ya. Sholat di rumah melakukan qobliyah zuhur, boleh sama ba'diyah zuhur karena jauh dari masjid, boleh Mbak. Teman-teman, qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan di rumah selagi masih ada waktu sholatnya. Oke. Selagi masih ada waktu sholatnya ya teman-teman ya. Oke, jadi ada beberapa sholat yang status hukumnya rawatib ya. Oke, teman-teman fokus. Yang namanya rawatib itu ada 2 ya. Ada rawatib qobliyah ya, ada rawatib ba'diyah. Saya ulang, ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Nah, yang diantara qobliyah dan ba'diyah ini ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Nah, apa saja nih yang sunnah muakkad nih ya? Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, saya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya Mbak Ibu Munirah ya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Tetapi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa aja. Ustazah, sujud syukur bisa dilakukan kapanpun saat kita mendengarkan kabar baik. Bisa, kecuali di kamar mandi. Misalnya kita dapat kabar, hey kamu naik jabatan loh, langsung sujud. Baca doa sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Cuman kalau mau aku saranin kita sujud syukur setiap habis sholat yuk. Nah jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud geng. Pokoknya setiap habis sholat ya teman-teman ya. Nah jadi sujud subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kayak gini pula aku nyuruh orang sujud guys. Ini totalitas nih. Apa lihat-lihat profesor aku. Nah pokoknya sujud aja ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Dah habis itu doa. Zikirlah seperti biasa. Ya, totalitas sekalipun aku kawan. Gimana ceritanya ini? Oke ya. Jadi seperti itu dia ceritanya. Jadi kalau bisa setiap habis sholat kita sujud syukur. Udah totalitas guys. Kurasa ada yang macam ini orang ceramah guys. Ya. Ustazah, oke, KB IUD nggak apa-apa mbak, jangan dicabut. Nanti menyakiti jenazah mbak ya. Ustazah, salahkah kita mendekati calon suami untuk jangan terlalu dekat dengan mantan istrinya? Oh, iya betul nasihati. Karena nanti kalau dia dekat, kalau dia halal, kalau dia tidak halal kan itu mantan. Jadi pacaran lagi berdosa, nggak boleh. Harus dilerai ya. Bukan soal kecemburuan, syariat membatasi kalau orang sudah cerai ya. Harus dilarang. Nanti pacaran lagi dia, nggak boleh, harus larang. Bang jangan deket-deket kali sama dia bang. Siapa bilang? Ustazah Nela Luki bang. Nah, honde mande aku pula yang kena ya. Nggak boleh ya. Ustazah niat sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Iya, CLBK nanti ya kalau poligami masih mending. Kalau dia pacaran, berdosa, ya kan? Ustazah, bagaimana caranya mengerjakan sholat-sholat yang lama ditinggalkan? Kalau teman-teman ingat, boleh kodo. Kalau nggak ingat, segera bertaubat. Ya, oke. Bolehkah lagi haid melakukan wudhu? Tidak ada keharuman, tetapi hanya membangun kebiasaan, tapi tidak bisa menghilangkan hadas besar. Sholat witir dilakukan habis sholat isya boleh, tidak ada masalah ya. Tapi kalau bisa ba'diyah isya dulu lah. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir boleh ya. Kalau sujud kita membaca Allahumma rzuqni makhraja, ada lagi hasbunallah ni'mal wakil bebas ya. Ustazah, bentar, sebentar ya. Bolehkah qobliyah 2, ba'diyah 2? Sholat apa Mbak Nina? Sholat apa nih? Sholat zuhur. Qobliyah 2, ba'diyah 2 boleh, tidak ada masalah. Oke, bolehkah niat sholat dalam bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudu, niat tayamum, ya, niat sholat, ya, niat puasa, niat mandi junub, ya, boleh pakai bahasa Indonesia, tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Niat witir 1 rakaat usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Ya, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau aku bilang bahasa Arab teman-teman rooming. Ujung-ujungnya nggak jadi puasa, nggak jadi sholat. Ngapa nggak sholat? Tak tahu aku niatnya, repot nanti kan. Oke, Ustazah selesai sholat isya kita zikir Al-Fatihah 40 kali. Tafadhol, silahkan ya. Oke, bolehkah doa meminta kepada Allah saat sujud terakhir? Itu justru sangat baik. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat,
Itu doa kita mustajab. Tapi kalau bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Lamakan sedikit sujudnya sebelum at-tahiyatul, doa mustajab. Boleh nggak sholat pakai baca cuman Al-Fatihah? Boleh. Karena iftitah dan ayat pendek tidak wajib. Cuman sayang kalau nggak dibaca ya. Jamnya bagus, astagfirullah. Belinya di yang terbaca harus dijawab. Ini cuma jam tangan Samsung Smartwatch 7. Ada di gerai Samsung terdekat ya. Ustazah, mengangkat tangan lebih dari 4 kali. Ngapain? Ngapain lebih dari 4 kali ngangkat tangan? Was-was, tak boleh was-was dalam ibadah. Kok kayaknya nggak betul ya tanganku, ulang lagi. Oh kayaknya nggak betul ya tanganku, ulang lagi. Nggak boleh was-was. Ingat, ada dalil pula. Ada kaidah fikih yang menyatakan asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah la yu'athir, abaikan. Ya, misalnya habis ngambil wudhu, terus kita pergi nih ke tempat sholat nih. Tadi tuh aku udah basuh kepala nggak sih? Tadi tuh aku basuh kepala nggak sih? Lupa, abaikan, iya kan? Nah, lupa, was-was. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi itu aku udah tahiyat awal nggak ya? Abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul saat kita melakukan ibadah, abaikan. Nggak boleh. Al-Fatihahnya diulang-ulang ya. Ya Mbak Rabuna. Ya takbirnya diulang-ulang ya. Nggak perlu ya. Ustazah, kalau mau kirim Al-Fatihah buat orang meninggal, boleh dilafazkan atau dalam hati? Boleh, nggak masalah. Gitu ya. Ustazah, aku sholat hajat setelah sholat tahajud, silahkan Mbak, nggak apa-apa ya. Kalau sholat rawatib yang sunnah biasa nggak dikerjakan, nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuma sayang aja ya. Sholat witir 3 rakaat baca berapa surat? Bebas sebenarnya. Cuman sholat witir itu rakaat pertama dianjurkan Al-Ikhlas. Rakaat kedua ada Al-Ikhlas. Astagfirullah. Rakaat pertama dianjurkan Al-A'la. Rakaat kedua Ad-Duha. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ya. Apakah live ini ditayangkan di YouTube? Rekamannya yang ditayangkan ya, live-nya enggak, karena enggak boleh live di 2 platform sekaligus. Itu melanggar panduan komunitas. Tapi setelah live ini nanti kita download, teman-teman bisa lihat siaran ulangnya di channel YouTube. Tapi kalau di sini ada TikTok, di sini ada YouTube, di sini enggak boleh ya. Jadi tidak boleh live di 2 platform atau 2 akun ya, itu pelanggaran. Kita tak patuh sama komunitas ya, sementara kita harus taat kepada semua peraturan di mana kita berada. Tapi nanti aku download, aku tampilkan ke YouTube ya, biar bisa didengar ulang, siaran ulang ya. Ustazah, sebentar. Siapa? Kalau sholat syukur wudu, sholat sunnah wudu. Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, kayak gitu aja ya, persis kayak sholat subuh, tidak ada bacaan khusus ya. Saja, berwudu saat mandi tanpa busana, nggak apa-apa, itu cuma adab saja. Tidak ada syarat wudu 1 tutup aurat, nggak ada, itu cuma semacam apa ya, itu cuma macam syarat aja ya. Ustazah, sholat hajat boleh 4 rakaat, boleh, bisa 2, 4, 8, 12, nggak masalah. Doa pembuka aura Ustazah, kalaupun ada doa pembuka aura nggak ada. Kalaupun ada aku nggak bakal kasih. Biar aku aja yang terbuka auranya. Ya supaya sainganku nggak banyak kali. Nggak ada doa pembuka aura. Ya teman-teman cukup jaga wudhu 24 jam. Jangan menyakiti, jaga adab, akhlak, hargai orang lain. Terbuka tuh auranya ya. Kalaupun ada ndak aku kasih, biar aku nggak ada saingan. Ustazah, bisa aja. Iya Mbak Susi, ndak aku kasih. Canda ya, tapi itu nggak ada ya. Ustazah, Ustazah, bolehkah sholat ba'diyah Isya dikerjakan menjelang subuh?
Kecuali sholat isyanya dilakukan di saat itu bisa. Tapi janganlah isyanya di ujung-ujung waktu. Nanti nanti lalai ya kan. Oke, lagi haid membaca surat pendek boleh nggak? Boleh mengulang-ulang hafalan dalam hati, berzikir, sholawat ya. Al-Fatihah, muhasabah diri, oke, nggak masalah kalau wanita haid ya. Ustazah, oke, bisa sudah ditalak lewat telepon sah. Ditalak lewat telepon sah banget ya. Tapi nanti bisa rujuk dalam 3 bulan seperti orang yang bertengkar dan rujuk lagi ya. Mau pesan madu akasia? Boleh, boleh. Nanti ya yang tadi nanya akasia, boleh. Ya nanti bisa pesan madunya, insya Allah cepat sembuhnya ya. Nah yang nanti teman-teman kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, hipertensi, atau sekedar stamina keluarga ya, atau macam keputihan bisa nanti madu akasia. Jantung juga bisa. Ustazah, kalau keburu mandi junub karena kesiangan, mandi di mana teman-teman bangun dan langsung sholat ya. Apabila suami istri bersentuhan wudhu, batal enggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, di mana beli madu lambung? Di sini nanti belinya. Besok pagi aku kirim, COD aja, bayar di rumah. Yang suka asam lambung gak bisa puasa, keputihan susah sholat, harus bersih-bersihkan keputihan sebelum wudhu, haidnya terus menerus sehingga istihadah, susah sholat, yang jantung, hipertensi, suka marah-marah, kolesterol, itu bisa minum madu yang aku minum. Aku juga minum sih, madu itu udah 2 tahun ya. Ustazah, uang sedekah subuh lupa, ingat dilewatkan subuh. Besok aja, besok dirapel aja. Supaya dapat fadilah sedekah subuhnya ya. Ustazah, sebentar ya. Yasin, baca Yasin apa harus pakai wudhu? Kalau dia tidak full mushaf sebenarnya tidak harus. Tapi ada baiknya teman-teman membaca ya. Oke, astagfirullah. Oke, doa minta move on atas kehilangan seseorang. Tenang aja, manusia itu punya antivirus untuk tetap bisa keep fighting atas kehilangan sesuatu. Dia cuma butuh waktu aja. Nah waktunya tergantung kita. Nah ketika kita menyibukkan diri kan banyak hal-hal tuh yang pasti tertunda ketika keberadaan dia. Coba dikerjakan yang selama ini gak pernah olahraga. Yang selama ini gak pernah bersihin wajah. Yang selama ini gak pernah untuk rapikan kuku. Yang selama ini karena kehadiran dia kurang tahajud. Ya kurang baca Quran, dia baca Quran. Tinggal dikerjakan aja apa yang tertunda selama keberadaannya. Sehingga kita bisa nanti kok untuk keep fight. Setiap kita nih punya antivirus untuk terhindar dari derita. Tenang aja. Ustazah, dosakah kita iri kepada orang yang rajin ibadah, sholat, ngaji, dan sedekah? Oh harus kita iri kepada kebaikan ya. Iri yang positif itu bagus. Kalau orang banyak dosa berangkat umroh akan dapat balasan di tanah suci. Oh enggak demikian kok. Niatkan aja pergi umrohnya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ketika kita berangkat umroh ingin terhapusnya dosa-dosa kita, insya Allah Allah maafkan. Tidak seperti itulah teman-teman ya. Nah, banyak orang yang merasa banyak dosa terus nggak berangkat umroh. Nah, ya kan? Nah, itu salah. Justru karena banyak dosa berangkatlah umroh ya. Ustazah, oke, kalau naik pesawat apa doanya? Yang paling gampang bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara menebalkan iman? Soalnya kalau banyak masalah sholatnya bolong-bolong. Ya kebalik ya, harusnya dengan banyak masalah itu lebih dekat dengan Allah ya. Oke, harusnya karena banyak masalah harus lebih dekat kepada Allah, bukan malah dengan banyak masalah lalu jauh dari Allah. Kalau kita mau bayar hutang puasa setiap hari atau Senin Kamis aja. Boleh setiap hari, boleh Senin dan Kamis. Tapi kalau di hari Senin dan Kamis niatnya satu aja ya. Oke, Ustazah, janda yang mau menikah lagi apakah butuh wali? Butuh wali karena wali adalah rukun nikah.
Walaupun walinya wali hakim, kalau jika wali aslinya tidak dapat hadir. Kalau sholat subuh pakai baju tidur, sholatnya sah atau enggak. Selagi enggak kena najis, enggak masalah ya. Adabnya pakailah pakaian yang terbaik, tapi kalau kena najis enggak masalah ya. Oke, Ustazah, apa bacaan niat jika rokaat sholat sunat tahajud dan duha 4 rokaat? Sengaja aku sholat sunat duha 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Jadi niat sholat itu cuman sebutkan aja nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Oke, nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, masuk live Ustazah hati tenang, masalah hilang. Masya Allah ya. Doa mendapatkan keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, bolehkah kita menghindar dari orang yang sering mengecewakan kita? Oh iya dong, kita tidak boleh ya. Ini doa ya, doa dapat jodoh atau doa dapat keturunan. Aku sematkan di bawah ya. Bolehkah kita menghindarkan orang-orang yang sering mengecewakan kita? Justru Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang sering menyakiti kalian. Karena itu akan menyebabkan dia selalu berdosa dan kita terluka. So, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang suka nyakiti kita ya. Cukup say hello aja. Suami meninggal, orang tuanya sudah tidak masih ada. Sedangkan kita tinggal di tanah orang tuanya. Ya, bicarakan dengan keluarga yang lain ya. Ustazah, oke, bicarakan aja dengan keluarga yang lain. Kan itu kan babnya bab waris ya. Siap Mbak Mama Yuda, nggak nunggu live yang aku tunggu selain live Ustazah. Tuh, Masya Allah ya. Oke, kalau kursi bekas kena ompol tapi udah kering, bisa nggak dibawa sholat? Maksudnya kursi dibawa sholat, bajunya kalau dibawa sholat ya, selagi masih ada baunya, dia tidak najis ketika berubah normal warnanya dan normal baunya ya. Ustazah, jika tak disebut rakaat, enggak, sholat sebut rakaat. Apakah sedekah subuh diberikan di malam Jumat itu masih sebut sedekah subuh? Sedekah malam namanya itu. Kalau mau sedekah subuh harus dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Nanti boleh diserahkan di hari Jumat atau di malam Jumat atau Jumat berkah, itu boleh banget ya. Ustazah, tapi kalau orang tua sendiri gimana yang sering bikin kecewa dan sakit hati? Orang tua kalau bikin kecewa banyak sabar Mbak, karena dengan orang tua beda babnya. Kalau dengan orang tua, wala taqul lahuma uff, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia, wa qul lahuma qaulan karima. Ya, banyak ngalah aja udah, yang penting dia senang aja udah. Ya, nah teman-teman jangan terlalu hitung-hitungan perasaan sama orang tua ya. Karena kalau dia meninggal nanti menyesal itu pahit. Tapi kalau teman sudah berbuat yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, lalu sudah banyak mengalah, sudah banyak mengerti, kalau dia meninggal insya Allah kita lebih kuat ya. Kita udah puas gitu kan. Ustazah, kewajiban orang tua mengatakan anak untuk sholat sampai umur berapa? Kewajibannya sepanjang masa, tapi juga tidak tiap hari sampai dia belum menikah ya. Tapi juga nggak setiap hari diomelin, pelan-pelan ngomong pelan-pelan supaya dia berubah, sambil doakan dia ya kan. Nggak bisa dipaksa, orang kita aja taubat baru kemarin ya, kita aja sholat mungkin baru 10 tahun yang lalu, baru 3 tahun yang lalu, terus kita pengen anaknya muda harus sholat. Nah ya, boleh sih sebagai sebuah harapan dan doa, tapi hidayah milik Allah ya.
Ustazah, saya selalu sering was-was, najis udah bersih belum? Nggak boleh. Was-was itu perbuatan setan. So, teman-teman tidak boleh terlalu was-was. Oh, ini niatnya udah benar belum? Oh, takbirnya udah benar belum? Terus diulang-ulang. Ya, ini niatnya udah benar belum? Takbirnya diulang-ulang. Itu nggak boleh dibiasakan ya. Sama dengan kita suka was-was. Habis ngambil wudhu, kita nih udah habis ngambil wudhu, kita nih udah ini belum ya, tadi udah basuh muka enggak ya, habis ngambil wudhu tadi ini aku udah basuh muka enggak ya, atau habis sholat tadi aku udah tahiyat awal enggak ya, bingung. Nah makanya ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan ya. Oke, sebentar ya guys, ini penting, ini kayaknya penting, bentar ya. Oke, sebentar ya. Halo pagi, iya. Callback jam 12 ya. Saya kerja dulu. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Ustazah, dosa tidak kalau tidak mengakui ada sendiri karena malu dan takut suami. Kalau dosa enggak kalau tidak mengakui ada sendiri? Coba tulisannya pelan-pelan aja ya Mbak. Ada sendiri, coba ya. Ustazah, sekarang masuk raudhah itu pakai batas waktu enggak? Raudhah itu tetap dari dulu pakai batas waktu ya. Dari sudah 5 tahun yang lalu lah teman-teman ya. 11 menit, 18 menit gitu aku lupa. Tapi belakangan sih 18-19 menit sih ya. Oke, Ustazah, bagaimana, makanya kalau ke raudhah itu aku jelaskan sebentar. Ada dalil siapa yang sholat di dalam raudhah 2 rakaat bagaikan sholat di taman surga. Aku buka satu kunci nih buat teman-teman yang mau umroh. Sambil kalau mau umrah coba lihat manasik umroh versi aku di TikToknya aku. Juga lihat di YouTube-nya aku. Jangan berangkat sebelum lihat itu. Karena itu penting, gak akan diajarkan di manasik. Jadi kalau teman-teman pergi umroh itu di dalam raudhah itu sholatnya jangan kebanyakan. Karena waktunya sedikit. Raudhah itu tempat mustajab doa. Saranku lakukan 2 rakaat aja, maksimal 4 rakaat deh. Ya kan, entah sholat hajat, entah sholat duha kalau di waktu duha, ya, atau entah teman-teman sholat tawat, bebas lah ya kan. Minimal 2 rakaat deh. Setelah salam kanan salam kiri langsung berdiri guys, menghadap ke kiblat. Jangan ngadap ke makam, jangan ngadap ke makom, ngadapnya ke kiblat. Dan banyak-banyak kan berdoa di raudhah, karena raudhah itu tempat doa mustajab. Kalau teman-teman udah gas sholatnya sampai 8 rakaat, pas mau doa waktunya habis. Sayang banget. Sementara kita sholat juga bagus di Masjid Nabawi aja. Itu loh. Jadi 2 rakaat atau maksimal 4 rakaat deh. Setelah itu banyak berdoa dan kalau bisa catat dulu doanya dari rumah sehingga di sana tuh nggak bengang-bengong, langsung doa sesuai dengan apa yang kita mau. Doa di situ sangat mustajab ya. Dosa kalau tidak, Ustazah, dosa enggak kalau tidak mengakui anak sendiri karena malu dan takut sama suami karena punya anak sebelum menikah. Anaknya tinggal sama Mbak enggak? Mbak tetap harus perlakukan dia sebagai anak kandung. Itu intinya. Kalau Mbak diam enggak masalah kok. Menutupi aib juga wajib ya. Ustazah, benar enggak kalau kita pergi haji banyak dosa di Mekah langsung ada balasan? Enggak juga kok. Ya kan kita pergi ke sana untuk bertaubat. Nah ketika kita bertaubat insya Allah Allah mudahkan. Berbaik sangka sama Allah ya. Ustazah, enggak juga kayak gitu kok teman-teman, itu cerita zaman pada masa dahulu aja. Ya, oke gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Aku pengen menghindari penyakit hati, tapi tiap hari ada yang buat aku emosi. Pisahkan jarak antara stimulus dan respon. Kita tidak perlu memberi reaksi, kita hanya perlu memberi respon. Apa beda reaksi dengan respon? Reaksi itu cepat dan biasanya negatif. Contoh, misalnya ketika ada orang yang nyalip mobil kita, langsung kita bereaksi. Kita marah, kita ngejar, kita ngomel. Nah itu reaksi, itu orang yang tidak cerdas. Dia tidak bisa menahan diri. Coba jarakkan 90 detik saja. Ya, ketika ada orang yang bereaksi, orang-orang yang mau menghajar mobil kita, menyalip,
tahan 90 detik aja. Baru kemudian biasanya kinerja otak ada yang namanya amigdala. Mbak Oma aman, berbusa dan gelembung aman Mbak ya, nanti aku jelaskan di jam 9 ya. Sekarang kita tanya jawab dulu. Jadi di otak kita ini ada yang namanya amigdala yang tujuannya adalah 90 detik yang tujuannya adalah untuk pertahanan, menyerang. Itu ada nama organnya ya, amigdala yang untuk menyerang, membela diri, menghancurkan lawan. Nah itu yang harus kita tekan menjadi cara berpikir yang realistis dan harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya setelah itu baru kita bisa berpikir rasional. Oh toh aku nggak apa-apa kalau dipotong. Oh toh aku nggak apa-apa kalau disalib. Ya kita lagi ngantri, ada orang yang mengambil antrean kita. Kalau ada orang yang langsung bereaksi, marah, ngomel, ya, okay. Tapi ada orang yang dia hanya sekedar memberikan respon biasa aja. Bisa jadi dia sudah terbiasa untuk menahan memberikan reaksi. Ketika host live seperti aku ini nge-live, ada komentar negatif. Kebanyakan beberapa orang, tidak semuanya langsung memberikan reaksi. Kalau nggak suka keluar aja. Kalau nggak suka sama aku keluar aja. Itu reaksi, tidak boleh. Tahan, berikan respon saja. Respon itu biasanya lebih positif. Kita memahami, oh itu mungkin orang iseng. Kita memahami, oh itu cuma orang yang bercanda. Kita memahami, itulah beda respon dengan reaksi. Nah di situ nanti akan kelihatan mana orang-orang yang cepat memberikan reaksi ketika ada hantaman, itu amigdalanya terlalu cepat bekerja dan ini harus ditekan, harus bisa ditekan. Karena kalau nggak dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita marah karena amigdalanya terlalu aktif ya kan. Maka harus ditekan itu dengan latihan kayak gitu. Ya dikit-dikit marah, Gojek telat dikit marah, dia nyasar sedikit marah, ya itu kan reaksi. Jadi tahan dulu ya, baru digosipin sedikit, baru difitnah dikit, marah, gelisah, amigdalanya ditekan ya. Ini bukan persoalan ikhlas, sekedar sabar, tidak. Tapi bagaimana kita melatih kinerja otak kita untuk melumpuhkan amigdala tadi menjadi reaksi yang lebih baik atau realistis lah, seperti itu ya. Ustazah, kalau kita mau berhaji, tapi masih ada rasa kecewa berat pada orang karena sudah kelewatan. Istighfar udah, bismillah ya. Doa Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya Allah lunakkan untukku hatiku ya. Menyalahkan diri sendiri nggak boleh. Kita harus memaafkan diri kita. Oke, saya salah. Oke, I think ya saya salah. Ya udah maafin diri sendiri. Kita kan manusia biasa, nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya, iya kan? Saja, oke, aman ya. Ya aku lagi jelasin tadi Mbak Capricorn makanya nggak baca komen. Sebentar ya. Ustazah, qobliyah subuh setelah iqomat boleh nggak? Boleh. Selagi belum ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya. Pokoknya yang namanya sholat qobliyah ba'diyah itu masih bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih ketika azan zuhur jam 12:10. Lalu kemudian kita sholatnya jam 1 siang. Kan masih ada waktu zuhurnya tuh. Maka kita masih bisa melakukan yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Ustazah, sama-sama. Sholat tahajud tadi 4 rakaat niatnya langsung dikerjakan 4 rakaat atau 2-2. Bagi teman-teman yang pemula, saranku tetaplah tahajudnya 2-2 ya. Jangan langsung 4, 2-2 deh ya. Itu jauh lebih gampang. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, qobliyah subuh di rumah, terus sholatnya di musola atau masjid nggak jadi masalah ya. Subuhnya di rumah, sholatnya di masjid nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, saya mau sholat tahajud jam 3 tapi belum sholat witir. Witir dulu atau tahajud? Bebas sih. Lebih baik tahajud dulu baru witir sih, tapi bebas. Witir itu tidak sholat penutup kok. Dia cuman sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat ya.
Ustazah, oke, sholat sunnah tahajud tadi 4 rakaat, niatnya apakah langsung udah ya, udah aku jawab ya. Dua-dua aja ya Mbak. Ustazah, salah nggak kalau kita minta perhatian suami? Nggak salah, yang salah itu adalah memarahi dia dan memprotes dia dengan kalimat yang kasar supaya perhatian ke kita. Itu yang salah. Tapi kalau sekedar kita pengen perhatian dengan bahasa yang lembut, santun, nggak ada masalah. Yang salah itu menyakiti hati orang lain ya. Ustazah, oke, pengen banget mendidik anak lembah lembut, tapi anakku tiap hari ngejengkelin melulu, jadinya emosi terus. Nah itu dia. Ya, maka ketika kita marah itu setan akan masuk dalam dada kita. Ketika setan masuk, maka setan itu akan melakukan 2 pekerjaan. Yang pertama, dia akan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Hilang baiknya dia. Yang kedua, setan akan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah, itu ngelihat orang tuh buruk aja. Ya, bertengkar suami istri, hilang baiknya. Padahal dia udah memberikan banyak kebahagiaan buat kita. Tapi kita udah marah aja, ingat buruknya aja. Kita lupa dia udah menghidupi, menafkahi bertahun-tahun. Lupa itu setan sudah bekerja. Makanya betul, jangan marah. Tahan ya, bahwa jangan biarkan amigdalanya bekerja. Jangan terlalu memberikan reaksi yang terlalu berlebihan. Nyesal loh nanti teman-teman. Berapa banyak orang tua yang reaksinya besar kepada anak, dipukul, nyesal. Atau anaknya nanti jadi anak yang tidak perhatian sama dia. Berapa banyak anak-anak yang memberikan reaksi kalau disakiti orang tua, nyesal. Berapa banyak atasan yang ngomong kasar kepada bawahannya, ujung-ujungnya atasannya keluar, nyesal. Ya, hati-hati karena semua yang kita lakukan balik kepada kita. Nggak ada salahnya kita ini menahan marah, bukan karena kita ini orang yang orang yang cupu ya, tapi karena kita punya kemampuan menahan diri. Ya, diapain pun kita, mau kita dizolimin, tahan. Orang beriman itu orang yang dia mampu balas, tapi dia mampu menahan diri karena levelnya itu lebih di atas. Ya, jangan jadi orang biasa. Punyalah levelitas yang middle high lah, yang menengah ke atas lah, mentalitinya, akhlaknya, adabnya. Semoga kita semua lebih baik ya. Oke. Ustazah, ambil uang Ustazah. Oke, siap Mbak Sri ya. Aman ya, latihan aja, gampang insyaallah. Kan itu dilatih aja sih, dilatih aja ya. Oke, Ustazah, bulan depan pertama kali aku umroh, tolong kasih aku masukan. Nah, kalau mau umroh, Mbak harus tahu sholat-sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Udah gitu aja. Terus Mbak coba lihat YouTube aku tentang manasik umroh Nelaluki atau lihat di video aku tentang umroh. Banyak hal di sana yang udah aku jelaskan ya. Misalnya nih kalau tawaf nggak boleh lihat ke belakang, nggak boleh mundur, nanti batal. Misalnya nih di mana aja tempat mustajab doa kita mesti tahu, iya kan? Misalnya nih di dalam rodoh harus gimana, itu ada di video aku dan di YouTube aku. Di TikTok klik aja manasik umroh Nelaluki. Nanti muncul semua tentang umroh ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak ngaji Al-Quran tapi pakai HP? Boleh ya. Ustazah, kalau saudara pinjam uang tapi dalam hati kita ngasih. Kalau dia nggak gembaliin nggak dosa kah? Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ridho. Kita udah siap uang tuh hilang. Ya kan? Ustazah, oke. Boleh kan saya tiap hari nyimak doang? Boleh, nggak masalah. Ustazah, iya Mbak Sri Endah, sama-sama ya. Ustazah, perlu bawa Al-Quran atau enggak? Kalau enggak bisa baca Quran, bawa Quran Latin waktu umroh. Karena di sana cuma ada Quran yang full Arab, itu aja sih. Ustazah, haid make up HP, make up HP, coba-coba dibantu ya. Ustazah, sebentar ya, menyalurkan zakat lalu kemudian dibagikan dalam bentuk sembako ndak masalah ya. Jam 6 pagi boleh sholat suruh nggak Zah? Tergantung lokasi Mbak. Ya kalau di tempat aku belum jam 6. Coba lihat jadwal suruh di daerah masing-masing. Hayatnya bebas ya. Karena aku nggak bisa jawab jam karena kita ada Indonesia Barat, Timur dan seterusnya. Jadi jam itu agak sulit untuk dijawab. Coba cari jam syuruk di wilayah masing-masing ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Doa setelah sholat hajat, tahu-tahu azan subuh. Ya udah, nggak masalah. Nanti doanya setelah subuh. Toh ba'dal maktubah, doa setelah subuh itu juga mustajab kan? Doa setelah sholat fardu ya. Oke, gitu ya. Gimana suami yang udah selingkuh terus mau berangkat haji? Apa kita harus maafkan? Walaupun nggak pengen haji, ketika suaminya sudah ngaku salah, bertaubat, ingin mempertahankan rumah tangga, maafkan saja dulu kalau memang mau, kalau memang mampu, kalau memang bisa. Tapi kalau sudah berkali-kali terus akhirnya kita nggak mau maafkan, itu agak repot. Nanti ujung-ujungnya Mbak nggak mau melayani dia. Kalau Mbak nggak mau melayani dia, selama Mbak nggak melayani, Mbak berdosa. Lebih baik pisah daripada kita berdosa tidak melayani dia. Tapi kalau masih mau melayani dia, masih mau maaf dalam tanda kutip tidur sama dia, maafkanlah, ikhlaskan. Nanti sampai dibuat peraturan kalau dia melakukan lagi apa yang harus dia lakukan. Kan kayak gitu kan? Ustazah, iya. Doa buat kecemasan ada tapi panjang. Nanti aku buatkan videonya ya. Sholat taubat, tahajud, hajat, surahnya bebas. Nggak apa-apa. Hayat pendek itu mah bebas aja, nggak masalah. Ustazah, zakat emas itu sekali atau setiap tahun? Kalau dia emas logam mulia, setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya batangan, hanya sekali saja seumur hidup ya. Ustazah, kalau kita sholat, apakah kita harus iqomah juga? Enggak juga kok. Iqomah itu sunnah ya Mbak, pada semua jenis sholat. Jadi iqomah itu tidak wajib ya Mbak. Ustazah, kalau sholat tahajud 4 rakaat, terus ditutup witir, baru zikir dan doa, boleh gak? Boleh. Zikir dan doa boleh dilakukan setiap sholat, boleh diselesaikan dulu semuanya baru zikir dan doa. Terutama bagi teman-teman yang suka kentut atau buang angin. Contoh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Gak masalah kok. Ustazah, yaumul bid hari apa? Aku pasti ingatkan insya Allah semampu aku, tapi biasanya nggak pernah libur sih ketika udah muncul yaumul bid di bulan Safar nanti. Yang penting teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya ya, supaya nanti ada video aku muncul mengingatkan teman-teman tentang reminder puasa-puasa sunnah. Biasanya 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya aku ingatkan sih. Ustazah, apa hukumnya kalau kita dipinjamkan uang dari saudara yang dipinjam dari bank? Saudaranya kita dipinjamkan uang tapi dia minjam dari bank. Gak apa-apa, urusan dia dengan bank, ribanya dia. Urusan kita adalah pinjam tanpa riba ya. Ustazah, saya mau tanya gimana hukumnya sholat sholat tafi. Ustazah, sebentar ya. Sebentar dulu ya, jelasin lagi soal zakat emas. Oh, ini ceramah aku sore kemarin. Intinya adalah, pada intinya singkatnya, zakat emas itu emasnya harus 85 gram dulu. Ya, kalau emasnya belum 85 gram belum wajib zakat. Nanti kalau zakat emasnya udah 85 gram, lalu numpuk 1 tahun, keluarkan zakatnya. Kali aja harga emas saat itu. Misalnya 100 emas. Kali berapa harga emas saat itu, misalnya 2 juta, berarti 200 juta ya kan, berarti 200 juta, maka baru kita keluarkan zakatnya 5 juta ya. Teman-teman subscribe juga channel YouTube aku Ustazah DR Nela Luki, di sana banyak banget video-video aku tentang zakat lengkap. Di sana udah banyak kok ya. Ustazah, doa kunut apakah wajib dibaca saat sholat subuh? Imam Syafi'i bilang kunut itu sunnah. Sementara Imam Hanafi mengatakan tidak sunnah. Jadi mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya. Anak yang sudah meninggal wajibkah membayar utang ibunya? Enggak. Cuman dianjurkan dia meringankan beban ibunya. Kalau wajib ya enggak. Cuman dianjurkan supaya ibunya tidak terbebani. Wujud bakti kepada ibu yang telah meninggal dunia. Ustazah, capek enggak ngomongnya, enggak ada remnya, tarik nafas dulu. Enggak, banyak orang yang live 12 jam mereka baik-baik aja. Apalagi aku yang cuman sebentar. Insya Allah aman teman-teman. Ustazah, di masjid daerah lain waktu antara subuh dan syuruk ada waktu tuluk.
Oh, wallahu alam bisawab. Saya tak pernah dengar ya, Mbak. Oke, nanti aku cari tahu ya. Ustazah, doa apa yang kita ucapkan supaya terhindar dari mara bahaya? Kalau teman-teman mau, coba hafal doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ini nih, aku coba sematin, nanti dibaca nih. Coba dihafal ya teman-teman, ini doa bagus. Tuh aku sematin dari teman kita ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kita bisa terlindung dari kejahatan penipu, hipnotis, orang jahat, orang hasad, orang dengki, orang iri, orang dendam. Bahkan terlindung dari jin, setan, ya, kemudian santet, ilmu hitam, sihir. Terlindung juga dari binatang-binatang buas, binatang berbisa. Itu bisa. Kita terlindung dari itu semua. Ya, tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu terlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa itu kita terlindung daripada kejahatan semua makhluk. Oke. Jam 9 lewat sedikit ya Mbak Sul. Oke. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, tapi repot guys. Jadi bagusnya ya pakai bahasa Arab lah, ya kan? Nah, ya kan? Oke, zikir apa itu kan sebentar aja dihafal. Zikir apa yang sudah bisa aku lakukan saat aku haid? Wanita haid semua zikir boleh, nggak masalah. Ya, mau dia sholawat, mau dia zikir, dia ingat kekurangan diri, ya aman semua bisa kalau zikir sih. Ustazah, oke. Mau punya uang 30 juta, 30 juta belum wajib zakat. Wajib zakat itu jika uangnya udah setara dengan 85 gram emas ya. 85 gram emas ya. Oke. Ustazah, kalau kasur kena ompol anak dijemur bisa hilang gak najisnya sampai hilang baunya ya. Ustazah, kalau ngaji baca Latin doang boleh nggak? Jadi begini. Baca Quran itu ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah baca Quran bagi yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Jadi belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib guys. Itu wajib teman-teman ya. Jadi berdosa kalau nggak bisa baca Quran. Nanti kalau udah bisa baca Quran itu hukum membacanya menjadi sunnah biasa. Nah, sementara mengetahui arti dari bacaan Quran itu fardu kifayah saja. Artinya tidak wajib bagi kita kalau ada ustadz yang tahu artinya. Jadi baca Quran Latinnya aja boleh nggak sih? Boleh untuk belajar doang. Tidak boleh dijadikan kebiasaan. Quran Latin bukan agar teman-teman baca Latinnya aja, tapi untuk belajar Arabnya ya. Nah, oke, misalnya nih baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Lah kalau saya terbata-bata gimana Ustazah? Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Tapi siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa ilaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susah baca Quran dapat pahala. Ustazah, nggak bisa ke orang lain bulan ini. Apa maksudnya Mbak Uneng? Oke. Ustazah, zikir itu perlu ijazah nggak? Enggak. Zikir semua umat Nabi Muhammad bebas. Ustazah, aku ketemu Ustazah siap sama-sama jadi nambah ilmu. Semoga bermanfaat ya. Lagi tahajud 1 rakaat azan subuh berhenti. Nanti lain kali kalau udah mepet banget witir aja 1 rakaat ya. Ustazah, oke aman ya. Doa untuk bapak yang sudah meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Itu bisa. Tapi kalau teman-teman mau bisa sekedar baca Quran dan mendoakan pahalanya buat dia. Atau bisa solawat dan mendoakan pahalanya buat dia. Ya Allah, saya solawat. Dengan solawat ini lapanglah kuburan bapakku. Ringanlah siksa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Itu bisa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini
lapanglah kuburannya, itu bisa. Oke, gitu ya. Ustazah, nah ini doanya kalau mau ya. Oke, Ustazah kalau belajar bahasa Arabnya belum bisa, apa tetap dosa baca Latinnya? Bukan dosa. Bukan dosa baca Latin. Boleh baca Latin dalam rangka belajar. Tidak berdosa. Maksud saya adalah belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Baca Quran Latin bukan berdosa. Oke, nggak dosa ya, nggak dosa baca Latin. Tapi maksud saya jangan di Latin terus, nanti malah nggak bisa-bisa Mbak. Jadi kayak gini, ya baca dulu Arabnya, bingung baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, bingung baru baca Latinnya. Coba lagi Arabnya, pening kepala, baca Latinnya. Pening juga, tutup Qurannya, istirahat dulu. Oke, Ustazah, oke, aman ya, oke. Ustazah, oke sebentar. Minta doa atau wirid biar hati tenang. Rabbish syrah li sadri. Ya, wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu bisa untuk supaya lapang hatinya, selapang bola, selapang lapangan bola. Oke, bagaimana hukumnya orang lain mengumbar aib kita sampai orang lain ikutan membenci? Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas supaya kita bisa berteman belajar bersama di akun ini ya. Dan semoga betah belajar di akun ini. Siap Malaysia? Oke. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang membuka aib kita lalu kemudian membuat orang lain membenci kepada kita? Orang itu berdosa. Saya bahas orangnya dulu baru kita bahas mbaknya yang dibuka aibnya. Ingat teman-teman, siapapun kita wajib menutupi aib orang lain. Siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan tampakkan aibnya nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang membuka aib orang lain. Misalnya saya nih membuka aibnya Mbak Eva nih, pura-puranya aja ya. Saya membuka aibnya Mbak Soleha Ayu. Ini contoh aja. Ketika saya ceritakan Mbak Soleha Ayu kepada contoh Mbak Titi, Mbak Soleha tuh gini loh, saya buka aibnya, maka seketika itu pahala saya akan diambil oleh Mbak Soleha. Lalu bagaimana kalau saya nggak punya pahala? Maka seketika saya sebut nama beliau, maka dosa beliau saya ambil. Nah, pahala kita ke dia atau dosa dia kita ambil. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Di akhirat nanti akan ada dalil yang menghantam kita. Hayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti Allah akan sediakan bangkai Mbak Soleha untuk saya makan, ayyakula lahma akhihi. Memakan bangkai saudara yang tadi saya sedang gosipkan, fakarihtumuh, walaupun saya benci dengan bangkai itu. Jadi seberapa banyak kesalahan orang yang kita buka, sebanyak itulah aib yang akan kita, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di akhirat. Teman-teman, aib itu biasa. Teman kita salah itu biasa. Maka kalau sebagai teman yang baik, teman kita salah, tutupi aibnya, bukan malah membuka-bukanya. Nyesal cuma datang di akhir. Lebih baik nyesal di dunia daripada hajab di hari akhirat nanti. Tugas kita justru sebagai mukmin yang beriman menutupi aib teman kita. Misalnya aku punya teman ustadz salah, aku tutupi aibnya. Ingatkan baik-baik. Kalau aku membuka aibnya dia, maka aku akan mendapatkan dosa yang sangat parah. Misalnya teman-teman ada yang guru, ada kawannya suka kabur, main sama om-om. Jangan disebar-sebar, tutup aibnya, ingatkan dia. Udah itu aja. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu akan kembali kepada kita. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Oh berarti nutupin kesalahan? Bukan. Kita menutupi aib orang lain supaya aib kita ditutup di hari akhirat sambil kita ingatkan. Yang gak boleh itu mendukung. Udahlah, lanjut aja lah, ambil aja lah. Nah gak apa-apa, itu baru masalah. Ini enggak, kita tutup, kita ingatkan. Kita bukan mendukungnya. Kita menutup, kita mengingatkan. Lalu bagaimana kalau kita yang terbuka aibnya oleh orang jahat itu? Yang pertama memang ada orang yang
yang spesialisasinya mengungkit kesalahan orang dengan niat yang baik biasanya. Biasanya niatnya baik, caranya salah. Misalnya, kamu hati-hati ya sama dia. Dia tuh nggak bener. Kamu tuh gini ya. Aku mengingatkan bukan gosip loh, tapi niatku baik. Niat benar, cara salah tetap nggak boleh. Membuka kesalahan, aib orang tetap dosa. Ada dalil yang menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kalian cari-cari salah orang. Nah, sekarang kita nih yang jadi korban dibuka aibnya, maka saran saya abaikan. Abaikan, di situ nanti kita akan melihat mana teman yang sebenarnya, mana yang tidak. Teman akan tetap dengan kita dan mengingatkan dengan baik. Yang tak teman itulah tadi orang-orang yang percaya. Itu dia nggak teman mbak itu. Udah, jangan teman lagi sama dia. Repot nanti hidup kita. Ustazah, tapi jangan bereaksi. Ingat, jangan bereaksi ya. Wah, saya kok diam aja. Diam itu adalah bagian dari respon yang paling elegan ya. Nggak usah juga membalas, nggak apa-apa. Ustazah, kalau ada istri yang tertekan karena suaminya cerita, apakah itu buka aib? Oh, tergantung mbak. Kita boleh curhat, yang penting lawan curhat kita tidak mengkompori kita. Kita boleh curhat, yang penting teman curhat kita tidak mengkompori kita. Contoh, mbak cerita ke suami, bang, teman aku tuh sombong bang. Terus cara menutupi aib, diem. Cara nutup aib teman ya diem, terus ingatkan dia. Oke, mana ada orang yang gak punya salah di dunia ini guys. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Yang penting kalau salah jangan diulang. Sesimpel itu kan. Nah, tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, bang, temanku tuh sombong. Terus suaminya bilang, sombong, bapaknya juga sombong. Nah, itu gosip. Tapi kalau seandainya bang, teman aku tuh sombong, udah gak usah kamu pikirkan, kamu yang baik-baik aja lah. Nah, berarti itu adalah boleh ya. Itu adalah boleh cerita, itu nggak gosip. Jadi bukan nggak boleh cerita. Nih teman-teman ceritakan ke aku. Teman-teman kan cerita, ustazah suami saya begini, anak saya begini. Kan teman-teman cerita nih ke aku. Tapi kan respon aku tidak mengajak bergibah atau memprovokatori. Kalau respon aku, ustazah anak saya nakal, itulah anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tuh repot. Itu baru kita gibah guys, iya kan? Nah, tapi kalau seandainya teman-teman, ustazah anak saya gimana? Ya udah mbak, ingatkan, doakan, jangan putus asa. Suatu ketika anak itu bisa jadi menjadi anak yang paling taat. Nggak usah, karena hidayah urusan Allah. Itu kan jadi nggak gibah. Nah, ya kan? Tapi kalau saya merespon, siapa suruh pilih suami kayak dia? Makanya lain kali hati-hati, laki-laki itu nggak ada yang benar zaman sekarang. Itu baru dia gibah. Tahu bedanya ya teman-teman ya? Tahu ya bedanya, tergantung respon lawan bicara kita. Nah kalau di live ya tergantung host.